Jadi yang awalnya di sini belum sertifikasi menjadi sudah sertifikasi, dan yang bukan peserta menjadi peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu ada teman yang bertanya seperti ini ya. Mohon pencerahannya Bapak Ibu, jika sudah pemutakhiran data dan sudah sinkron semua, tapi data status di SIM PKB kok bukan peserta ya? Bisa minta solusinya. Nah ini teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022, namun setelah semua data sudah sinkron dan kita pun sudah bisa melihat hasilnya pada akun SIM PKB kita, tapi kita ini mengapa kok masih bukan peserta? Nah di sini yang dimaksud oleh kawan kita ini tentunya adalah yang seperti ini teman. Ini adalah tampilannya, yaitu ketika kita itu sudah melakukan sinkronisasi ya. Nah di sini sudah centang hijau, sudah checklist hijau teman-teman. Akan tetapi, nah di sini sebenarnya kita sudah memenuhi syarat ya. Di sini sudah PNS, kemudian di sini teman-teman ini coba di sini seharusnya kan harapan dari teman-teman ini ketika sudah sinkron 2021 atau 2022, maka di sini dari status kepegawaian kita yang mungkin sudah PNS atau guru honorer daerah atau mungkin juga P3K gitu, kemudian guru tetap yayasan, pada bagian NIK dan juga NUPTK sudah valid. Dan di sini harapan kita itu ya tentunya kan di sini sudah sertifikasi teman-teman. Nah di sini sebagai peserta. Namun mengapa di sini kita menjadi seperti ini ya? Nah ini untuk hasil terbaru yaitu sudah sinkron NIK dan juga NUPTK ini sudah checklist centang hijau. Kemudian TMT awal ini adalah 2012, kita sudah PNS, kemudian sudah S1 juga. Tapi mengapa di sini statusnya kok belum sertifikasi dan juga di sini bukan peserta? Apakah kita ini tidak bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 dan bagaimanakah caranya untuk bisa merubah seperti ini? Jadi yang awalnya di sini belum sertifikasi menjadi sudah sertifikasi dan yang bukan peserta menjadi peserta. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya Kemdikbud telah menyampaikan yaitu pesan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, baik itu guru honorer sekolah negeri, meliputi guru honorer yang daerah ya, kemudian juga PNS atau CPNS atau juga P3K, serta guru sekolah swasta yang sudah masuk dalam guru tetap yayasan, yaitu terkait tentang persiapan untuk pelaksanaan yaitu pemutakhiran dapodik ya bagi guru yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Adalah pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 yang mana untuk nanti batas sinkronisasi akhirnya tanggal 30 Januari 2022. Nah, jika saat ini sudah tanggal 30 Januari, maka teman-teman pastikan hari ini sudah sinkron semua ya, sudah dibenahi, mungkin ada kesalahan-kesalahan, sehingga nanti teman-teman bisa terjaring dalam PPG tahun 2022 yang dalam jabatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang perlu kita mutakhirkan itu adalah yang pertama ada TMT awal mengajar. Pastikan di sini sebelum 2016. Kemudian ada riwayat pendidikan, pastikan sudah S1 atau D4. Kemudian pastikan juga untuk nomor induk kependudukan, NIK atau nomor KTP ini diisi dengan benar ya di laman Verval PTK. Nah, ini teman-teman bisa minta bantuan kepada operator sekolah. Kemudian pastikan tanggal lahir ini diisi dengan benar di Verval PTK. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebelumnya ada edaran yang seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukannya pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022 yang ada di Dapodik, Verval PTK, kemudian ketika kita melakukan pengecekan pada akun SIM PKB kita, nah di sini kita mendapatkan suatu hasil, yaitu mengapa di sini sebenarnya sudah checklist hijau semua ya, baik itu NIK, kemudian NUPTK. Di sini TMT kita juga memenuhi syarat, kita sudah guru kelas karena di SD.
kemudian status kita PNS, kemudian di sini kita sudah S1. Tapi mengapa di sini kok statusnya sertifikasi, ini belum sertifikasi. Dan juga di sini bukan peserta. Nah, sobat-sobatnya di sini teman-teman harus memperkuat ya terkait tentang kekuatan literasinya, teman-teman. Jadi sini coba kita perhatikan bersama. Nah, untuk pemutakhiran data calon peserta PPG ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan siapakah guru-guru yang layak untuk dipanggil dalam sertifikasi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi benar saja kalau misalkan di sini ini adalah kita bukan peserta dan belum sertifikasi. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan yang dimaksud dengan status sertifikasi dan status peserta PPG. Ini adalah ini, teman-teman. Status peserta PPG yang tertera di sini ini adalah status peserta PPG tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, ini teman-teman, ini adalah belum sertifikasi dikarenakan untuk PPG tahun 2020 sampai 2021 ini kawan kita ini belum lulus ya, sehingga di sini belum sertifikasi. Nah, jadi tidak ada kaitannya antara di sini. Mengapa saya sudah melakukan validasi juga di SIM PKB dan juga sudah melakukan pemutakhiran data mandiri, sudah memenuhi syarat, tapi mengapa di sini kok belum sertifikasi? Jadi bukan bermaksud untuk ini nanti langsung otomatis sertifikasi, tidak, tapi ini adalah sekedar untuk teman-teman nanti dijaring untuk nanti pretest PPG ya di tahun 2022 ini. Nah, di sini coba kita perhatikan ini, teman-teman. Nah, ini adalah dari akun kawan saya yang ada satu SD dengan saya, teman-teman. Nah, di sini status kawan saya ini adalah dia belum sertifikasi. Dia bukan peserta PPG 2020 sampai 2021. Selanjutnya kita bandingkan dengan data saya. Nah, di sini juga sama, sudah sinkron. Nah, di sini namun di sini untuk statusnya ini adalah sudah sertifikasi. Mengapa demikian? Ini udah peserta. Karena apa? Karena untuk peserta yang pertama ini adalah ketika seleksi akademik pretest PPG tahun 2021 kemarin, yaitu yang diadakan 2019, ini tidak lolos pretest PPG, sehingga di tahun 2021 itu tidak terpanggil dalam PPG dalam jabatan ya, baik itu angkatan 1, 2 maupun 3 ataupun juga 4. Sedangkan di sini ini adalah sudah lolos seleksi akademik di tahun 2019 dan sudah menjadi peserta PPG tahun 2021 dan di UKM PPG ini sudah lulus, sehingga di sini statusnya ini sudah sertifikasi. Jadi peserta 2020 sampai 2021. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang menanyakan terkait tentang hal ini adalah tidak ada kaitannya antara sertifikasi yang di sini status ini dengan hasil pemutakhiran kita. Pastikan teman-teman untuk terjaring ini dipastikan semua datanya sudah benar ya, sudah checklist hijau, disesuaikan dengan di Verval PTK dan juga Dapodik. Pastikan tidak ada kesalahan. Nah, di sini untuk sebagai gambaran saya akan memberikan contoh untuk yang di sini yang tidak lolos pretest PPG 2019. Ini adalah contohnya yang seperti ini, teman, perjalanannya. Jadi untuk mengubah status belum sertifikasi menjadi sertifikasi itu memerlukan yaitu perjalanan yang panjang. Nah, dari yang belum sertifikasi tadi ini adalah perjalanannya. Di sini kemarin tidak lolos seleksi akademik ya. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi akademik sehingga tidak bisa lanjut untuk seleksi administrasi, konfirmasi kesediaan, penempatan peserta dan juga lapor diri. Kemudian tadi yang sudah lulus ya. Nah, di sini coba kita cek. Nah, di sini kita coba cek. Nah, kalau teman-teman lolos pretest PPG, ini juga sebagai gambaran untuk nantinya. Ini ketika klik pada bagian halaman login PPG Prajabatan dan Lem Jabatan, maka teman-teman akan mendapatkan yaitu tampilan bagi tampilan yang sudah sertifikasi tadi ya. Nah, di sini ketika kita klik masuk, nah ini teman-teman sudah lolos seleksi akademik, sudah lolos seleksi administrasi sehingga bisa lanjut lapor diri, kemudian mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021. Ya, pada di sini setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka disuruh seleksi akademik ya, maka ikut pemberkasan seleksi administrasi, kemudian konfirmasi kesediaan, penetapan mahasiswa PPG, kemudian lapor diri ke LPTK.
Setelah itu sudah resmi menjadi mahasiswa PPG di LPTK yang ditentukan oleh Kemdikbud. Kemudian melakukan pembelajaran mandiri sekitar 27 hari. Kemudian melakukan pendalaman materi 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, melakukan uji komprehensif, kemudian PPL di sekolah asal selama 3 kali ya ini, kemudian UKM PPG, yaitu terdiri dari uji kinerja dan juga uji pengetahuan. Yang mana di sini kalau misalkan lulus UKM PPG, barulah di sini kita mendapatkan predikat guru profesional bersertifikat pendidik. Kita akan mendapatkan NRG, mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga secara otomatis untuk status sertifikasi yang ada di SIM PKB kita itu menjadi di sini sudah sertifikasi pada status peserta PPG 2020-2021 sebagai peserta dan juga sudah sertifikasi. Jadilah teman-teman, nah untuk terkait tentang mengapa saya sudah melakukan pemutakhiran data tapi kok juga belum sertifikasi dan bukan peserta, itu adalah penjelasan secara lengkapnya. Oke, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.